Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini materinya soal PKI. Saya suka bingung tuh sama orang yang suka nonton film PKI. Tahun kemarin nonton, tahun ini nonton lagi. Ini apa gunanya sih nonton film yang sama gitu? Kalau nontonnya film sejarah Nabi itu mungkin ada manfaatnya. Minimal dapat pahala begitu, mempertebal iman. Tapi kan ini film PKI, ngapain ditonton terus gitu? Apakah menurut sebagian orang Aidit dan PKI itu udah kayak Nabi gitu, sampai filmnya ditonton tiap tahun, nontonnya di musola lagi. Waduh, ini mau ibadah apa nonton film sebenarnya? Bahaya ya bahasanya. Tapi ya apa? Gak jelas gitu. Film yang dibuat tahun 80 sampai sekarang masih ditonton, itu udah gak relevan bos. Udah bukan zamannya gitu. Terus ada tuh orang yang komentar di platform sosial media. Katanya begini, orang yang tidak suka nonton film PKI atau orang yang tidak mau nonton film PKI berarti dia PKI. Logika ini kalau diterapkan ke film lain bahaya gitu. Contohnya apa? Film bokep. Berarti kan orang yang tidak suka nonton film bokep, dia itu otomatis pemain bokep. Waduh. Berarti kita harus sering-sering nonton film bokep nih biar nggak dituduh ya. Tapi begini, sebagai anak muda yang dalam rentang usia 20 sampai 30 tahun begitu, kami ini bukannya nggak suka nonton film PKI, tapi karena kami ini jangankan nonton film tahun 80-an, nonton film tahun kemarin aja diledekin. Ketinggalan banget sih lo kok baru nonton gitu. Ini disuruh nonton film tahun 80, aduh, ampun deh. Kalau yang mau nonton ya yang tua-tua aja, kalau yang muda jangan deh gitu. Karena apa menariknya dari film PKI itu? Saya lihat sekilas itu videonya burem gitu, suaranya nggak jelas gitu, kresek-kresek. Pemainnya juga nggak pakai skincare, buluk semua gitu. Apa yang mau ditonton? Mending film Korea ya, film Korea kan ceweknya cantik-cantik, cowoknya juga cantik begitu. Iyalah pakai skincare. Atau minimal film India lah. Film India kan asik begitu ya. Meskipun sedih tetap joget, nyanyi-nyanyi gitu. Meskipun ada bagian-bagian apa jogetan yang kita sudah hafal begitu, tapi kan masih ada sisi-sisi yang menarik begitu. Enak dilihat daripada film PKI. Atau kalau nggak mau masih pengen yang jadul begitu, nontonlah film Indosiar gitu. Indosiar tuh ada tuh film jadul, videonya udah bagus, suaranya juga sudah jernih, tapi tetap mempertahankan cerita-cerita zaman dulu. Iya, maksudnya kalau ke pasar masih pakai elang, kalau ke sekolah pakai naga, tuh ada tuh, tontonlah. Jangan film PKI terus ya ditonton. Tapi kemudian saya jadi sadar begitu, mungkin inilah sebuah penerapan dari teori domba berkumpul dengan domba. Juga berlaku dalam soal referensi film gitu. Orang-orang jadul nontonnya ya film jadul. Nggak peduli sekarang udah banyak streaming, bisa download. Mereka masih nonton nobar. Di musola lagi. Ampun deh. Dan kemudian saya juga jadi sadar gitu tiba-tiba. Oh mungkin ini ya yang dimaksud Somat gitu. Somat kan mengharamkan film Korea ya. Karena film Korea dan Somat itu nggak level gitu. Jauh levelnya. Udah kayak sumur dan langit lah gitu. Jadi wajar kalau diharamkan. Bagi Somat ya film Korea itu haram banget lah gitu. Tapi saya salut dengan buzzer-buzzer PKI ini, karena narasi kebangkitan PKI itu dimulai sekitar tahun 2014 sampai sekarang tidak ada satupun orang yang ditangkap karena PKI. Disuruh tunjukin buktinya di mana, nggak ada. Tapi berhasil menciptakan ketakutan. Menurut penelitian, 16% orang Indonesia percaya dan takut dengan kebangkitan PKI. Ini kan hebat banget ya salesnya. Buzzer PKI ini hebat banget. Mahal berarti bayarannya ini.
Mahal lah, purnawirawan masa bayarnya murah. Nah, tapi meskipun begitu, meskipun sudah sukses membuat propaganda begitu, tapi saya masih aneh karena nggak jelas PKI ini mukanya kayak gimana, sikapnya kayak apa, kostumnya kayak gimana gitu. Sehingga tidak bisa membuat ketakutan yang signifikan. Jadi cuma 16%. Evaluasi lah, mana tahu tahun depan jadi 17% kan. Kan naik jadinya fee dan bayaran buzzer PKI-nya gitu. Misal contoh nih, ketakutan itu kan diciptakan karena imajinasi orang yang sebagai targetnya gitu. Misal saya takut kepada pocong. Meskipun saya belum pernah ketemu dengan pocong, tapi imajinasi saya soal pocong itu jelas, clear. Pocong itu berdiri, jalannya loncat-loncat, pakai baju putih, mukanya jelek gitu, nggak bisa bicara, serem lah. Nah, PKI ini nggak ada deskripsi kayak gitu. Apakah kemudian yang disebut PKI itu orang yang pakai baju putih, yang bergerombol, melakukan persekusi, bawa pentungan, melakukan sweeping, yang tidur di masjid, sholat di jalan raya, nonton di musola, itu FPI ya? Ya mirip sih soalnya. Ya bikinlah deskripsi atau imajinasi soal PKI itu kayak gimana supaya lebih bagus gitu tingkat ketakutannya dan bayaran kalian jadi naik begitu. Selain soal itu, saya juga eman gitu dengan sumber daya propaganda yang kalian miliki. Ini kan luar biasa banget gitu. Tapi kenapa cuma ngurusin PKI sih? Bikinlah bisnis baru gitu, ketakutan terhadap Jepang misalkan. Jepang kan juga dulunya menjajah kita gitu. Ada banyak kok dokumentasinya. Bikinlah kebangkitan soal Jepang di Indonesia gitu kan. Kenapa? Kenapa kita nggak mau bikin hal seperti itu gitu? Kan lumayan. Jadi misal September kalian nakut-nakutin kebangkitan PKI, Oktober move on, nakut-nakutin kebangkitan Jepang. Asik kan? Tapi kenapa kalian nggak mau berpikir seperti itu ya? Apakah karena Jepang itu sekarang sudah menjadi negara maju, yang asik, yang ceweknya cantik-cantik dan banyak miyabinya? Atau karena dokumentasi dan video soal miyabi itu jauh lebih menarik dan banyak dibanding dokumentasi soal penjajahan? Ya memang lebih asik sih, lebih bergairah gitu melihatnya. Tapi kan nonton film miyabi nggak bisa nobar, nggak bisa di musola juga gitu, nggak asik. Nontonlah yang penjajahan lagi gitu, apalah yang serem-serem supaya bisa nonton di musola. Supaya apa? Supaya begini, energi yang kalian punya itu, yang selama ini biasanya turun ke jalan, demo-demo itu bisa tersalurkan dan dialihkan gitu, jadi nobar-nobar. Jadi kan lebih hemat energi gitu kalian ini. Sudah tua, ya sudah, energinya juga sudah terbatas, ya kita arahkan ke tempat yang lebih bagus lah gitu. Saya pikir begitu ya. Kalau ada yang tersinggung, ya ini cuma roasting. Begitulah kura-kura.